Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian yang kemarin. Kemarin adab murid terhadap diri sendiri sudah sampai nomor 5 ya. Yang terakhir kemarin tidak tidur dalam keadaan junub. Jadi jangan diusahakan jangan tidur dalam keadaan hadas besar, karena kita nanti masuk ke alam mimpi dan sebelum tidur kita berserah diri ke Allah. Kadang-kadang ruh kita diperjalankan itu. Karena sebahagian sahabat ada yang mereka itu diperjalankan ruhnya dalam tidur, jumpa Nabi Ibrahim di langit ketujuh bersama anak-anak, kemudian diperlihatkan surga, neraka, dan seterusnya. Itu dijelaskan Nabi, dijelaskan dalam hadis sahih ketika sahabat bercerita tentang mimpinya. Maka kita harus suci baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Bahkan dalam hadis yang lain disebut orang yang tidur dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan terus mendoakannya sampai dia bangun supaya dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang kelima, adab murid terhadap diri sendiri adalah tidak mengharap-harap harta benda milik orang lain, serta selalu menutup pintu hasrat mendapatkan perhatian makhluk. Jadi tidak berharap-harap pemberian orang lain, termasuk ya, kalau bahasa saya ya, hidup ini berjalan mengalir saja, berharap saja ke Allah. Jangan berharap ke makhluk. Kalau kita berharap ke makhluk, banyak berharap ke makhluk, maka siap-siaplah, kata ulama, akan kecewa. Karena kita tidak bisa mengendalikan hati makhluk dan tidak bisa membolak-balikkan hati makhluk, itu kerja Allah Ta'ala. Makanya kita disuruh berharap kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan berharap kepada makhluk, walaupun dalam harta benda, dalam apa saja. Karena berharap ke makhluk ini sebenarnya bahagian dari syirik kecil di dalam qalbu, itu dilarang. Harapan kita kepada Allah, walaupun makhluk memberi atau tidak memberi, itu nanti anggap saja kerja Tuhan, kerja Allah. Di balik segala sesuatu tadi ada Dia. Maka dalam hadis sahih disebut, doa Nabi itu adalah ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Ta'ala, dan hati kita mohonkan ke Allah agar terus bermunajat, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh punya hasrat mendapatkan perhatian makhluk. Ini membuat kita nanti ria. Kenapa manusia orang masih berharap kepada makhluk? Kenapa manusia masih mengharapkan perhatian makhluk? Itu pertanda hatinya belum ke Allah. Ya, dia buat hal-hal yang aneh, yang apa, supaya dia menjadi perhatian orang gitu. Kadang-kadang di dalam tradisi sufi ini, tradisi tarekat ini juga, ketika seorang masyayikh terlalu diagungkan, dilebih-lebihkan, kadang dia malah membuat sesuatu yang membuat dirinya rendah dalam pandangan orang. Supaya apa? Supaya orang tidak menganggap dia tinggi, karena dia mau dipandang seperti manusia biasa. Ya, kadang begitu. Karena memang kadang-kadang perhatian manusia itu kepada seorang masyayikh itu mengganggu, terlalu diperhatikan manusia begitu kan. Kadang-kadang mengganggu sama rohani dia, sehingga dia membuat sesuatu yang membuat orang memandang dia rendah. Supaya apa? Supaya orang tidak terlalu memperhatikan dan mengagungkannya begitu ya. Maka di sini sebenarnya yang diinginkan adalah kita tidak berbuat mengharapkan perhatian makhluk. Karena ini udah lari hatinya, keria dia kan. Karena pandangannya ditujukan ke manusia. Tidak berpaling kepada siapapun makhluk, kepada makhluk manapun, entah mereka menerima atau menolak dirinya. Jadi di sinilah nanti kita memperlakukan manusia itu sama saja semua.
Kenapa? Karena kita memandang Allahnya kan. Sehingga nanti orang yang menolak kita, menyakiti kita, kita anggap biasa saja. Karena itu kehendak Allah hidayah. Yang nerima ya syukur alhamdulillah, karena itu juga hidayah kan. Karena tugas kita wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Maka ditugaskan Nabi itu hanya mengajak, menyampaikan saja. Tak bisa kita memaksa menguasai hati orang lain, ya. Maka dalam Islam ya dakwah jalan terus, tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti kita bersalah karena kita tidak berusaha. Padahal usaha kita sesuatu yang dinilai, diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh putus asa. Nah, maka Nabi SAW ketika berputus asa ditegur. Ya, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Muhammad, tugasmu cuma menyampaikan, bukan memaksa orang supaya beriman, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang kau cintai sendiri pun tidak bisa. Walaupun sangat kita cintai, kita senangi, tidak bisa kita beri petunjuk. Maka kadang-kadang ada masyayikh itu ada yang tidak mau menggantikan ayahnya gitu kan, nggak bisa dipaksa. Kayak kemarin ada dia ayahnya masyayikh terkenal, anak-anaknya nggak ada yang menurut, ada yang suruh itu nggak bisa karena hatinya ke sana ya. Sebagian begitu ya. Karena hatinya cenderung tidak ke Allahnya. Kemarin salah satu masyayikh kita waktu kumpul yang ramai itu kan begitu diceritain. Syekh Marzuki ada 10 anaknya. Mas sebagian anaknya tidak mau. Saya kalau nuruskan ayah tidak mau, saya tidak bisa katanya. Saya lebih suka bisnis katanya. Lebih senang bisnis karena nggak ke situ hatinya. Ya. Kadang-kadang cita-cita hati anak itu hasratnya beda-beda. Maka kewajiban kita hanya mendidik saja ya, mengarahkan. Sebab banyak murid. Kemudian yang ketujuh, apabila rezekinya sempit dan orang-orang tidak berbelas kasih kepadanya, hendaklah ia bersabar dan tidak gelisah. Ini juga cobaan ini. Kadang-kadang kita bertarekat berjemaah ini sempit, nanti kita kawan-kawan kita nggak ada yang mau bantu misalnya kan. Nah, sabar saja, berharap saja ke Allah. Nanti Allah yang beri bantuan dengan caranya, tidak mesti dari teman kita, bisa jadi dari orang lain ya. Nah, itu ujian. Maka kita disuruh bersabar dan tak perlu gelisah, minta saja ke dia nanti hadir bantuan. Pengalaman-pengalaman kita ya seperti itu. Ya, Allah kalau kita minta makhluk jadi nggak enak jadinya. Lebih bagus kita minta ke Allah, nanti datang makhluk yang bantu atas perintahnya. Dibolak-balikkan hatinya dari hal-hal yang tidak disangka. Itulah yang disebut dengan wadilah taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah berjalan keluar dan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa orang bertakwa ini diberikan rezeki, bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka? Salah satu hikmahnya adalah supaya semakin kuat keyakinannya kepada Allah. Ya. Jadi kalau sebahagian mursyid itu ada sebut gini, kalau kita belum sering mendapat rezeki yang tak disangka-sangka, itu cirinya kita belum takwa katanya. Ya, belum bertakwa berarti. Karena orang bertakwa itu sering diberi rezeki dari yang arah yang tak disangka-sangka. Nah, itu cirinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah tak disangka. Itu kan ciri orang bertakwa. Jadi kalau tak pernah dapat rezeki yang tak disangka-sangka, terhitung semua rezekinya. Gajinya sekian. Semua terhitung. Enggak ada yang tak disangka-sangka. Ini dikhawatirkan sebagian ulama menyebut ini bukan orang bertakwa, tapi orang yang sudah berharap bergantung kepada dunia saja. Sebab kata beliau, banyak murid yang saat mulai menapaki jalan tarekat ini, dunia berpaling dari dirinya, gitu kan. Jadi ketika kita mulai menapaki kehidupan tarekat ini, jalan ini, dunia berpaling dari dirinya.
Jangan sampai kondisi itu membuatnya berkata, aku tak membutuhkan tarikat. Ah, kalau begini itu selalu masuk tarikat kan gitu kan. Kenapa kadang dunia berpaling dari diri kita? Sebenarnya ketika dunia berpaling dari diri kita, hikmahnya itu sebenarnya Allah ingin membuat hati kita banyak bergantung ke Dia, karena kita menapaki jalan rohani. Ya, bahkan kadang-kadang teman kita itu ada kadang-kadang yang dia merasa terjelembab ke dalam jurang yang ekonominya hancur babak belur gitu. Ya, diuji ketika ditanya mursyid bagaimana apa solusinya. Itu memang jalan yang harus dilalui kan mursyidnya gitu. Ya. Kenapa begitu? Kadang Tuhan itu sangkin ini ya pemahamannya. Kadang Allah sangkin sayangnya ke kita, dihancurkannya harapan kita kepada dunia. Harus sama aku aja gitu. Untuk mendidik sebenarnya. Kadang seperti itu harus kita jalani. Sehingga nanti kita nggak ada lagi harapan apa-apa kepada Allah. Nah, ketika posisi hati kita sudah hanya kepada Allah, baru dunia akan dikembalikannya dengan sendirinya. Gitu. Kalau cobaan yang dihadapi Nabi Ayub itu, ya, diberikan kekayaan, diberikan istri banyak, lalu sakit bertahun-tahun, isinya lari semua, nggak ada yang mau dekat lagi, kan gitu kan? Kalau bahasa cita-cita apanya bergabunglah cita-cita Israeliatnya itu iblis kan dengki dia. Ya Allah itu nabimu itu dia taat karena kau berikan kekayaan, kesenangan. Katanya. Disebutnya gitu kan. Coba dia buat miskin gitu. Apakah dia masih taat katanya? Maka datanglah iblis. Disentuhnya lah jasad Nabi Nabi Ayub akhirnya jadi penyakit kan. Nah, jadi ketika jadi penyakit, dari situlah dia diuji. Istrinya suruh ya, umatnya juga nyuruh, udahlah mintalah sama Allah supaya sembuh. Kok kan Nabi Allah kekasih, mana mungkin gak dikasih Allah kalau minta? Jawabannya sederhana, karena dia ma'rifatnya luar biasa Nabi kan. Malu aku minta sama Allah katanya. Aku udah senang berapa puluh tahun udah, sekian puluh tahun. Punya istri banyak, anak-anak turunanku, hartaku banyak, udah sekian puluh tahun. Ini sakitnya baru berapa tahun, nggak usah lah, malu aku katanya. Lebih banyak lagi rasanya senangnya dari susahnya. Jadi nikmatinya ya sudah. Sampai pada waktunya dia sudah tidak tahan lagi, darurat baru diminta. Bahasanya sederhana kan? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Halus saja. Ya Tuhanku, aku udah kena penyakit yang memberi mudarat kepadaku. Kayaknya udah gak kuat nih, kira-kira gitu. Sedangkan engkau Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kan sayang kau sama hambamu, kan gitu kan. Kayak bujuk doanya kan. Rabbi, ini masaniyad dur. Ya Tuhanku, aku kena penyakit yang memberi mudarat kepadaku. Ya. Udah gak kuat, wa anta arhamar rahimin. Engkau kan pengasih penyayang gitu kan. Makanya langsung sembuh. Baru disembuhkan Allah SWT. Nah, di dalam salah satu buku kecil judulnya Pendidikan Luqmanul Hakim saya baca. Di sana dikatakan Luqmanul Hakim begini. Siapa orang yang diberikan kepadanya harta yang banyak, akhlaknya yang baik, hartanya banyak, akhlaknya bagus, ya takwanya bagus, itu ciri-ciri orang yang sudah sempurna, sudah bebas dari godaan setan. Artinya dia kalau kita sudah masuk ke makom bebas dari godaan setan, apapun yang kita minta dikasih Tuhan. Karena Tuhan tidak takut lagi kita kalau berharta, dia nggak takut lagi kita kufur. Yang kita sudah dicoba, udah duduk istilahnya. Nah, mau dibuat miskin sama aja, mau miskin kaya taat juga kok dia kan. Ibaratnya dia orang yang sudah bebas dari godaan setan. Nah, itu bahasa Luqmanul Hakim. Ini kalau sudah mapan rohani kita di tingkat itu, apa aja diminta dikasih Tuhan gitu. Nah, itulah makomnya. Maka Nabi Muhammad kan waktu mau wafat disuruh pilih dalam hadis sahih itu. Ya Muhammad, engkau mau kembali kepadaku atau engkau mau hidup selama-lamanya? Dan engkau akan diberikan harta seperti Sulaiman. Maka Nabi memilih, ya Allah aku mau kembali.
Akhirnya beliau diwafatkan. Padahal dikasih tawaran kan, mau hidup selamanya, dikasih kekayaan seperti Sulaiman, kerajaan, atau mau kembali. Maka Nabi Muhammad milih pulang. Milih jumpa sama Allah ya kan. Dia orang-orang yang sudah bebas sebenarnya seperti itu. Ya, maka para wali itu sebenarnya bukan mereka nggak bisa kaya sebenarnya, tapi mereka malas ngurusin harta. Jadi ya, takut kadang ngurusin harta itu kan kadang takut buat lalai, takut melelahkan saja kan. Karena mereka bisa menikmati hidup bersama Allahnya itu saja. Ya, satu hadisnya. Karena sebahagian sahabat itu memang kadang begitu ya, seperti Nabi juga pernah mengatakan kepada sahabat, ya Rasulullah aku sangat mencintaimu katanya. Biasanya orang-orang mencintai itu akan dicoba dengan kehidupan kefakiran gitu. Ada juga dia seperti itu ya. Artinya tak usah menghalangi kita. Makanya menjalani tarikat ini kalau bahasa saya ya, tidak usah dipaksa. Jalan aja terus. Jadi tapi ini pemahaman saya. Jadi ujiannya pun sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah dipaksa terus saya pelan-pelan. Nah, kadang-kadang di antara kawan kita itu Pak memang ujiannya berat-berat karena mungkin dia mau lompat-lompat. Ya. Itu terlalu jos namanya. Maka nanti dalam tarikat ini iya, namanya terlalu jos. Maka nanti dalam tarikat kena ada mursyid kita nanti bimbing. Di situ punya mursyid pembimbing. Karena nanti kita terkena kalau terlalu jos masuk kita dalam posisi nanti kita nggak bisa menahan. Kalau bahasanya gini, terlalu berlebih-lebihan nanti akhirnya nanti pas jatuhnya juga nggak kuat karena dipaksakan. Di situ kadang bercampur hawa nafsu, kadang begitu dia. Makanya jemaah taklim masuk Pak Abul nggak ada musiknya. Ya seharusnya kalau di tarekat itu dibimbing mursyid, dia aku mau gini-gini, dia lapor tuan saya misalnya, tuan aku mau gini, maka tuan saya nanti melihat, jangan semua dibatasi gitu, supaya jangan jatuh. Ya, sama saya kasih contoh gini, waktu mursyid saya dulu, saya di Aliyah dulu 94, ini saya kasih contoh. Dulu saya belajar dengan almarhum Syekh Najaruddin. Udah meninggal di Jalan Lampu Brayan. Waktu itu waktu belajar ada seorang wanita, dia baru tobat, kemudian pakai cadar. Lalu dia bilang gini, ketika dia lihat petunjuknya gini, ibu jangan dulu pakai cadar, katanya. Biasa aja, jangan pakai cadar. Jadi merasa nggak enak lah kan, kok aku dilarang-larang pakai cadar kan gitu kan. Inilah bedanya tuntunan rohani dengan syariat. Kenapa begitu? Ditanya. Ibu belum kuat menahan ejekan orang. Nanti ibu jadi kalah sendiri katanya gitu. Akhirnya ya nggak mau pakai cadar juga. Akhirnya ketika dia pakai cadar dijauhi orang rame. Jauhi orang nggak suka orang rame nggak bisa bergaul. Ya akhirnya dia merasakan tertekan sekali di kehidupan dalam lingkungannya. Ya akhirnya ya bludak itu. Karena dia nggak kuat bludak, terakhirnya dibuka ya semua, buka aurat jadinya. Kan rusak kan jadinya kan. Merusak diri sendiri gitu. Itulah bedanya kalau ada tuntunan ya. Jadi karena kita kadang nggak bisa menangkap isyarat dari Tuhan, yang bisa itu kan mursyid melihat kondisi kita, makanya disuruhnya begitu. Bukan dia melarang kita pakai cadar, tapi dia melihat belum kuat kita, belum masanya gitu. Disitulah kita perlu ada pembimbing tadi rohani yang menapakinya pelan-pelan jalannya ya. Biar jangan jatuh, jangan dipaksa-paksa. Saya pun pengalaman saya gitu, semua dipaksa-paksa kita jatuh. Ya. Jadi jangan sampai kondisi itu membuat kita kata, kalau gininya usah ikut tarikat aku. Kalau teman kita dulu kan si Angah ya. Kalau dia dulu malah gini. Kalau ikut tarikat ini nggak ada cobaannya berarti nggak benar gitu. Tapi kalau gitu saya ikut ini banyak cobaannya itu berarti benar jalannya. Kalau nggak ada cobaannya berarti nggak benar gitu. Sampai gitu dia pula memahaminya begitu kan. Kalau nggak ada cobaan berarti nggak benar itu katanya. Kita dimudahkan aja kayak dibantu setan gitu kan.
Iya, jangan salah pasang. Ya, jangan salah mendudukkan ya. Karena ini berarti dia telah merusak janji setianya sehingga dia tidak akan bahagia untuk selama-lamanya. Itulah. Akhirnya rusak sendiri ya kan. Apabila mengalami kesempitan dalam urusan dunia, hendaklah dia menyadari bahwa Allah hendak menjadikan dia sebagai kekasihnya, walinya. Dan membukakan mata hatinya. Nah, itu sangka baiknya. Karena Allah nggak mau hatinya bergantung kepada selain dirinya. Nah, kadang ujian itu memang gitu berat, itu memang gitu diinginkan Tuhan. Nah, kan dia mau dihancur leburkannya rasa hati kita di ke makhluk ini sehingga nggak ada lagi kebutuhan kita sama makhluk. Mau dihancurkannya, hancur-hancurnya. Saking karena Allah ini sebenarnya kalau dia suka sama kita dia cemburu juga kayak manusia. Kalau udah senang kali sama kita, tengoknya kita jalan sama cewek lain, oh mulailah. Ya kan? Mulailah dibuatnya gara-gara itu kan. Kadang begitu juga, Pak. Ya. Dia pun kalau udah cinta, senang dia sama kita, mulailah dihancurkannya, leburkannya hati kita itu supaya jangan berharap sama makhluk, supaya hanya bergantung kepadanya. Nanti kalau sudah duduk makomnya, sudah bagus, baru dikembalikannya semua, bahkan lebih. Nah, seperti Nabi Ayub tadilah ya. Maka Luqmanul Hakim diberi hikmah begitu. Jika orang sudah hartanya banyak, akhlaknya bagus, takwanya bagus, itu pertanda dia orang yang sudah bebas dari godaan setan. Artinya dia sudah lepas. Nah, karena kalau udah bebas, Allah tidak takut lagi. Makanya ada bahasa hadis begini. Apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala menjaga orang beriman. Innallaha la yahmi abdahul mu'min kama yahmi alal marid. Allah menjaga orang beriman sama seperti kamu menjaga orang sakit. Bagaimana? Ayah kita sakit, darah tinggi, hampir stroke. Tiba-tiba ayah kita bilang ngomong di rumah sakit, "Nak, belikanlah ya dulu daging kambing." Kepingin kali minta ampun katanya. Kira-kira dikasih nggak? Padahal baru masuk rumah sakit hampir stroke, darah tinggi. Nah, sepengetahuan kita kan kambing itu kan malah naikkan darah kan, tapi pingin dia kasih nggak? Kalau kita kasih kan namanya membunuh kan. Nah, jadi kalau dikasihnya nanti sama kita, keinginan kita itu takutnya membunuh kita gitu, merusak kita. Jadi dijaganya rohani kita itu seperti kita jaga orang sakit. Nah, itulah baik sangkanya kita kepada Allah itu begitu. Sesungguhnya orang beriman itu la yahmi abdul mu'min, dijaga Allah ya. Orang beriman dijaga Allah seperti kamu menjaga orang sakit dari pantangannya. Nah, jadi dijaga itu. Itu tanda cinta itu sebenarnya. Jadi kita enggak, makanya dalam Islam ini tidak ada istilah buruk sangka sama Allah. Baik sangka saja gitu. Baik sangka. Dan meninggal kita dalam baik sangka, itu kita akan selamat. Nah, maka disebutnya kan di sini jelas. Hendaknya dia menyadari bahwa Allah sebenarnya ingin menjadikannya sebagai kekasihnya, walinya. Dan membuka mata hatinya. Supaya terbuka mata hatinya. Saya saja dulu ngerasa kalau pengalaman saya, mau cepat ma'rifat, ya, mau saking mau cepatnya mau lompat, dikasih ujian, berat kali ujiannya. Karena mau lompat kan. Sadar. Tiba-tiba ada teman saya ngomong hal yang sama. Ini pesal ini ada permintaan yang berat ini sama Tuhan nih, makanya kena ini dia. Ya benar. Saya pun heran kok ngomong itu dia kan. Mungkin tunjukkan hati dia dari Allah ke hatinya begitu. Saya pun sadar. Waduh, ya itulah artinya kadang ada yang harus kita bayar karena kita mau makrifat cepat. Jadi bayarannya mahal. Maka kalau bahasa saya, pengalaman saya berjalan tuh terus saja pelan-pelan, tapi istiqomah. Gak usah dipaksa-paksa, nanti jatuh, terpental kita. Ya, kalau saya memahami begitu, jalan saja. Ya, kan Tuhan saya kan jalan saja kan. Senantiasa mawas diri, ini ke-8. Mendorong diri untuk terus berjalan, meniti tarekat.
Ya, setiap kali terantuk nafsu dan kesenangan-kesenangannya. Jadi mawas diri. Jalan terus. Kadang-kadang kita terantuk hawa nafsu, kesenangan-kesenangannya. Ini saya kadang-kadang khawatir juga kan. Di antara jemaah itu kena godaan hawa nafsu, udah nggak mau ngaji lagi, nggak mau ikut lagi. Nggak usah, biarin aja. Kadang ini manusiawi, apalagi yang baru kan. Nah, kena godaan syahwat kepada wanita atau dunia. Jangan sampai kita malah tenggelam di dalamnya. Jalan saja terus, pelan-pelan. Katakanlah pada diri sendiri, kata beliau, bersabarlah. Masa rehat sudah dekat di depanmu. Aku membuatmu lelah demi kesenanganmu di akhirat. Nah, disuruh kita menasihati diri sendiri. Sabarlah dulu. Gitu kan. Buat hati kita sabar. Untuk menapaki jalan taat sampai nanti kita kembali ke Allah. Yang kesembilan, menyedikitkan tidur terutama di waktu sahur. Sungguh waktu sahur merupakan waktu ijabah. Ini sepertiga malam terakhir kan, dekati sahur. Memang kalau pengalaman saya, ya mungkin kita nanti bisa jadi beda-beda, tapi pengalaman saya juga di sini kalau kita zikir kosong, di sini lebih luar biasa rasanya. Kata Al-Ghazali itu sepertiga malam terakhir itu kan ada dikatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Itu kan hadis sahih. Apa maksud turun di sepertiga malam terakhir? Itu kalau kita pahami dalam ilmu tarekat itu hijab-hijab Allah itu dibuka. Jadi ketika kita zikir di situ, itu zikir kita ke makom nurani, ke makom rabbani cepat nyampe gitu. Makanya orang tarekat ini sering belajar 12 malam ke bawah sampai subuh. Milihnya begitu kebanyakan. Ya. Jadi pas zikir kita sih terasa betul itu. Jadi kayak kita nyatu gitu kan, rasa kita kayak fana, lebih gampang fananya gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan turun ke langit dunia itu kata Al-Ghazali kita gampang. Wa ma ramaita idz ramaika, gampang mendapatkan kujadikan matanya memandang mataku, telinganya mendengar telingaku. Gampang untuk mendapatkan makom fana di situ. Karena hijab-hijabnya dibuka. Karena turun ke langit dunia itu maksudnya dia sudah dekat sama kita gitu. Tinggal kita aja lagi mau nyambut nggak gitu. Bukan turun kayak Superman kalau orang salafi. naik turun kan bahaya tauhidnya kan. Belum lagi nanti di kayak Kompi Ar-Rahman ini sepertiga malam terakhir jam ini turun naik di Amerika sana, di Arab sana selisihnya 4 jam, turun naik lagi di sana kan, bukan begitu maksudnya. Ya. Kalau dalam spiritual tarekat tidak begitu. Jadi hijab-hijab itu yang dibuka. Jadi Allah sangat dekat sama kita itu. Makanya lebih khusyuk kita di situ. Salatnya, ibadahnya, zikirnya. Ya. Sunatullah. Tinggal kita mau nggak kita berzikir di situ. Itu sudah ketetapan Allah. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Artinya dibukanya hijabnya. Hijab-hijab langit. Tinggal hijab duniawi kita saja. Jadi hijab alam laut apanya itu sudah dibuka sama dia. Hijab yang ada di sisinya, misalnya hijab nur, cahaya, lahutnya, jabarutnya, gitu sudah dibuka frekuensinya. Tinggal hijab dunia, hawa nafsu kita, ego kita. Kalau kita bisa sisihkan hawa nafsu ego kita, langsung connect dia. Lebih cepat connectnya gitu. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Itu yang disebut Al-Ghazali. Yang ke-9 menyedikitkan tidur terutama sahur. Ini sudah tadi ya. Yang 10 menjaga diri untuk hanya makan makanan yang halal. Wah ini juga makanan yang haram itu termasuk yang menutup hati kita lama sekali kebuka. Hijab-hijab itu. Ya. Saya kemarin terkejut juga saya. Tuhan saya bilang beberapa bulan lalu, sebulan lalu atau 2 bulan lalu. Udah nanti kok Pak Faisal kalau sudah profesor udah berhenti aja PNS katanya. Jadi penceramah aja. Karena beliau tidak paham kalau kita berhenti PNS kan nggak dapat tunjangan profesor lagi kan gitu kan. Kecuali mungkin di swasta kan. Jadi saya bilang Tuhan kalau nggak berhenti PNS nanti
Tidak dapat lah tunjangan lagi Tuhan. Oh ya begitu ya katanya. Karena beliau nggak tahu kan. Mungkin beliau juga terpandang artinya lebih kuat iman kita, lebih terjaga ketika kita di dunia dakwah saja gitu. Yang saya pahami begitu. Makanya saya disuruh waktu saya dapat isyarat tidak akan menjabat, dia disebut nanti ikut jalani saja Tuhan. Nanti Tuhan nggak akan jabat lagi. Dan itu pasti lebih bagus katanya gitu. Artinya memang kita merasa rohani kita lebih terjaga gitu. Daripada saya dulu menjabat WD3 terus terang saya bilang kan banyak menggunakan akal. Ngatur anak-anak, kadang emosi kita, ya namanya ngurusin anak orang rame kan. Sementara kita belum duduk kali rohaninya, akhirnya kebawa lah dia akal terus. Nah, jadi sebenarnya ketika Tuhan tak mengasihi kita jabatan itu, orang pun malas milih kita misalnya, itu artinya dia memang mau menyelamatkan kita. Diselamatkan kita dari itu. Dan kita merasa memang, ya itu tadi, dari sisi duniawi sama aja yang dapat kita. Malah capek dari sana. Kalau duniawinya sama aja, gak ada beda, hampir gak ada bedanya lah kita sebut ya. Bahkan Tuhan saya mengatakan, malah kalau kamu di dunia dakwah nanti kamu akan merasakan kehidupan yang lebih tenang. Ya itu memang kita alami. Ketenangan itu kita peroleh. Kenapa? Karena kita banyak main kolbu. Kalau kita main akal terlalu banyak, kita sakit kepala, kita pusing. Nah, begitulah ya. Kalau pengalaman-pengalaman. Jadi apa yang disebutkan dulu di sini sebenarnya lebih berkesan kalau kita mengalaminya. Dan memang kita alami begitu. Jadi apa yang dikatakannya ini memang, karena ini termasuk mursyid Naqsabandi juga ini kan. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, ini terkenal orangnya. Amin Al-Kurdi. Beliau Naqsabandi. Sebentar Pak, kita habiskan satu lagi ya, baru kita tanya jawab. Nomor 11. Yang 11 membiasakan diri makan hanya sedikit, yakni dengan berhenti makan sebelum kenyang dan cukup dengan makan yang sedikit. Kondisi ini bisa menumbuhkan semangat untuk melakukan ketaatan dan menghilangkan malas. Ya, kenapa kita makannya sedikit dan tidak sampai kenyang? Sebenarnya kalau yang saya pahami supaya kita bisa mendidik hawa nafsu. Kalau kita makannya terlalu banyak sampai kenyang-kenyang, sebenarnya waktu itu kita tanpa kita sadari kita ngikutin dia, maunya dia gitu. Kan? Makanya disuruh jangan sampai kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Itu termasuk sulit kan, namanya godaan hawa nafsu. Nah, banyak undangan ya. Baik, saya kira itu aja ya adabnya.